Kita lanjutkan bahasan kita. Hari ini kita akan membahas aklul harami wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana. Memakan makanan haram dan cara mendapatkan barang haram itu dengan berbagai macam cara. Nah, ini makan haram. Jadi kalau bicara haram itu ada dua. Haram li zatihi, haram karena memang zatnya haram. Ya, daging babi, daging anjing itu haram zatnya. Khomar, ya, bukan komar, khomar, minuman keras. Ada lagi apa? Miras, narkoba, obat-obatan terlarang itu haram. Karena untuk yang zatnya haram ini ukurannya adalah memabukkan, ya. Sesuatu yang memabukkan itu maka sedikit juga haram gitu. Enggak boleh sama sekali, itu dia hukumnya haram. Ma aksara katsiruhu faqaliluhu haramun. Barang memabukkan itu kalau dia banyak maka sedikitnya juga haram. Kan berarti kan nggak mabuk, saya cuma nyicipin doang. Iya, tetap haram karena pada dasarnya dia barang memabukkan. Kemudian ada haram karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Ya. Dengan cara berjudi, makan uang hasil judi, makan uang hasil korupsi, yaitu caranya dengan cara mencuri, makan daging ayam dari hasil curian, itu juga haram. Haram cara mendapatkannya. Kedua-duanya sama, itu kategori barang haram. Qala Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil, cara yang salah. Nah, ini pembahasannya kalau berangkatnya dari ayat ini. Ini lebih penekanannya kepada cara mendapatkan harta. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Harta orang kita ambil dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara dicuri itu ngambil hak orang, ditipu, bohongin, ya, yang bukan hak kita. Aila yaqulu ba'dukum ma la ba'din bil batil. Maksudnya janganlah seseorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, yakni bil yaminil batilah, dengan cara bersumpah palsu, al-kadzibah, bohong, yaqta'u bihar rijlu, yaqta'u bihar rajulu mala akhihi bil batil.
dengan cara bersumpah bohong untuk mendapatkan harta saudaranya dengan cara yang batil. Minjem duit misalnya kan, sampai sumpah-sumpah. Terus habis itu nggak dipulangin. Besok gue pulangin. Lu kagak percaya banget mau? Demi Allah nih besok gue pulangin. Kagak dipulangin taunya. Nah, itu bil batil. Ya, pakai sumpah bohong. Atau pedagang, ya, dagang dengan cara berbohong. Bohongnya pakai sumpah lagi. Padahal nggak benar. Itu juga walaupun berdagang itu kan halal ya. Jual beli halal, tapi sumpah bohongnya untuk mendapatkan keuntungan besar, nah, itu juga cara yang batil. Wal aqlul batili ala wajhaini. Memakan harta dengan cara yang batil itu ada dua model, dua cara. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna ala jihati zulmi. Pertama dengan cara zalim. Nahwul ghasab, seperti merampas hak orang, ya. Kagak ngomong-ngomong, main pakai aja, main ambil aja gitu. Itu ghasab namanya. Apaan aja walaupun yang kecil-kecil kan, yang sepele-sepele. Wal khiyanah, dan dengan cara khianat. Nah itu tadi, ya. Minjam uang tapi khianat dia, gak mau bayar. Walaupun kecil, ya kita anggap, wah dia mah duit segini nggak perlu dia, kita anggap begitu kan. Bukan soal dia perlu apa enggak, tapi kalau namanya hutang, terus kita bohongin orangnya yang sudah menghutangkan kepada kita, itu tetap aja hitungannya dosa, dan itu berat. Karena makan makanan haram itu, kata Nabi, mana batamin haram fannaru aula minhu. Daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Kecenderungannya itu ke neraka. Kalau orang sering makanan haram, itu perbuatannya cenderung berbuat salah terus. Ibadah jadi berat. Cenderungnya berbuat maksiat, gitu. Apalagi tidak membayar hutang itu kan kategori kezaliman, berkhianat kepada orang. Khianatnya itu dosa. Dan dia nanti gantinya repot kalau udah sampai kiamat. Ya. Gantinya di akhirat. Pakai amal kita itu. Yang kita ambil mungkin nggak seberapa. 10.000 ya. 10.000 perak ya, berapa sih? Kita mungkin anggap kecil, tapi justru di situ kalau sampai ke bawah mati itu utang kagak kebayar, Masya Allah. Bayarannya nanti pakai amal kita yang kita kumpulin. Sedangkan kita aja di sana butuh amal, butuh pahala. Supaya nanti mizan, timbangan amal kita itu berat. Itu bisa diambil orang. Dan di dunianya juga dibikin berat sama Allah. Orang
terbiasa menghutang terus nggak bayar, pasti hidupnya nggak bakalan enak. Makin lama makin berat hidupnya. Ada aja beban yang bikin dia itu kewalahan gitu. Ada istilah tutup lubang gali lubang kan. Minjem di sini buat bayar utang ini. Ini belum kebayar, ini belum kebayar. 2 lubang, pinjem lagi tempat lain untuk bayar 2 lubang. Kagak kebayar lagi, jadi 3 lubang, terus begitu. Karena khianatnya itu tadi. Jadi jangan meremehkan. Hak orang itu kalau udah masuk ke kita, kemudian kita tidak kembalikan, wah, itu yang akan nanggung resikonya kita sendiri. Jadi kalau kita suka ngutangin orang, minjemin duit orang, terus orang gak mulangin, kita mau tenang aja. Yang punya duit tenang aja. Kenapa? Karena yang akan dibikin susah itu dia. Dia akan makin berat hidupnya. Yang punya duit sebaiknya mengikhlaskan. Sehingga hati kita lapang, nanti urusan kita jadi digampangkan oleh Allah. Wasariqah. Ada juga dengan cara jalan mencuri. Ya. Jadi bedanya kalau sarikah itu mengambil kagak ngomong-ngomong gitu kan. Kalau khianat itu ya bahasanya minjem, nah, tapi dikhianatin orang itu. Itu dengan cara yang zalim namanya. Baik khianat maupun mencuri itu mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Wasani yang kedua ala jihatil hazl wal la'ab. Bentuk barang haram itu juga yang didapatkan dengan cara permainan. Kalladzi yu'khadhu fil qimar, seperti mendapatkan uang dengan cara berjudi. Nah, kan bisa ada orang juga kalau lagi menang, wah, banyak duitnya kan. Permainan, wal malahi, permainan. Ya, hiburan. Itu juga sekarang banyak nih kan. Apa namanya? Investasi bodong. Bisa miliaran itu. Orang suruh ngumpulin uang, diiming-iming dengan keuntungan besar. Yang tertarik luar biasa, apalagi yang menawarkan itu orang-orang kaya juga, artis-artis kan. Yang ujungnya adalah penipuan. Ya. Wa fi sahihil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bergelimang dengan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka di hari kiamat nanti adalah neraka. Ya. Jadi orang yang memakan harta dengan cara yang haram itu, maka di dunia kena hukuman, di akhirat kena hukuman. 2. Di dunianya tadi tuh, ntar hidupnya itu jadi tambah berat. Bikin susah hidupnya sendiri. Coba ada orang berjudi misalnya. Taruhlah menang
atau jadi bandar, dia kaya raya. Tapi tetap nggak akan ada keberkahan dalam hidupnya. Jadi keberkahannya dicabut oleh Allah. Harta yang berlimpah itu nggak akan banyak manfaatnya buat dia. Kalaupun terpakai sama dia bisa nikmatin, itu dia nikmatin untuk berbuat dosa juga. Ada istilah duit setan dimakan jin. Ke di situ-situ lagi. Gitu. Itu hukuman itu udah. Dia nggak akan bisa bangkit untuk berbuat baik, justru dia akan terus tercebur di dalam perbuatan dosa. Itu di dunianya begitu. Nah, di akhiratnya dipastikan dia menjadi ahli neraka. Maka Imam Ghazali itu mengajarkan cara bertaubatnya. Karena kita punya dosa mengambil hak orang, itu cara bertobatnya paling berat. Dua kali kerja kita. Yang pertama, kembalikan tuh harta. Kalau kita pernah ngambil hak orang, gak usah gede, 10.000 aja misalnya. Atau sendal lah misalnya. Ya kan? Ngambil sendal orang. Ya berapa harganya sendal, apalagi sendal jepit. Itu cara tobatnya. Pertama, kita kembalikan harta itu kepada orangnya. Kalau orangnya sudah kita kembalikan dan kemudian dia memaafkan, dia ridho, baru kita minta ampun kepada Allah. 2 kali. Kalau dosa kita kepada Allah cukup. Hanya kepada Allah. Kita ninggalin perintah Allah nih misalnya. Nggak puasa, nggak sholat. Berat itu dosanya, tapi satu pintu. Cukup datang kepada Allah, minta ampun, bertaubat, nangis di hadapan Allah, selesai. Dosa zina misalnya. Satu pintu. Tapi kalau dosa makan barang hak orang, itu 2 pintu harus kita jalan. Dan yang berat itu adalah minta maafnya. Kalau kita punya dosa sama manusia kan begitu. Lah kita ngambil barang dia terus kita mulangin. Pasti udah ketakutan duluan kita. Bisa digamparin gua gitu kan. Kalau kagak dilaporin polisi, ya gitu. Kalau dia udah ridho, dia udah maafin, baru kita minta ampun kepada Allah. Hatta Imam Ghazali mengajarkan dalam kitab Minhajul Abidin, kalau orang yang kita ambil haknya itu udah meninggal, maka cara bertaubatnya adalah cari keturunannya, cari ahli warisnya, pulangin ke ahli warisnya, minta ridho sama ahli warisnya. Waduh, berat bener itu kan. Ya. Selama dia nggak ridho, walaupun kita bertaubat kepada Allah, dosa itu tetap nanti akan ditagih di hari kiamat. Nah, itulah beratnya kita makan hak orang lain. Wa fi sahih Muslim hina dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Sahih Muslim ketika Nabi menyebutkan ar-rajulu yutilus safara ash'asa aghbara yamuddu yadahu ila samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika.
Seseorang melakukan perjalanan jauh, musafir. Capek dia, sampai kotor badannya berdebu, perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh itu, kalau niatnya baik, selain kita dibolehkan menjamak sholat, maka doanya orang musafir itu yang sedang berperjalanan, orang pergi haji nih, itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, pergi ziarah, tujuannya kan baik. Pergi silaturahmi, pulang kampung, itu perjalanan jauh. Ya. Yang melelahkan itu di perjalanan kalau kita berdoa mustajab. Nah, ini Nabi menjelaskan ada orang melakukan perjalanan jauh sampai lelah dia, sampai kotor badannya. Di tengah perjalanan dia berdoa, mengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, minta ini, minta itu kepada Allah. Tapi wa mat'amuhu haramun. Permasalahannya makanan yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dipakainya haram. Wa ghuziya bil haram, juga ongkos perjalanannya itu haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah? Enggak diijabah doanya. Padahal seharusnya orang dalam perjalanan itu doanya mustajab. Ada orang pergi haji, pulang ceritanya nggak ngenakin, gitu kan? Malah nyesel dia. Ada orang yang sampai begitu. Boro-boro doanya diijabah. Dia sendiri sampai nggak betah. Bahkan ada orang yang Allah nggak izinkan untuk melihat Ka'bah, padahal udah sampai ke tanah suci. Nggak kelihatan tuh Ka'bah, di biji matanya nggak kelihatan, Allah tutup. Bisa begitu tuh. Itu salah satu penyebabnya adalah harta yang dibawa haram. Atau dia pernah memakan makanan haram. Jadi doa itu tertolak. Makanya pernah saya sampaikan dulu cerita Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika kita ngaji kitab Nasaihul Ibad ya, kalau nggak salah. Apa Nasaih Diniyah. Itu Syekh Ibrahim bin Adham pernah satu ketika beli kurma di depan Masjid Nabawi di Madinah. Sambil nimbangin kurma, itu ada kurma yang jatuh. Yang tukang kurmanya nggak tahu, mental atu. Kan biasa suka begitu. Ya namanya orang lagi belanja, dia pungut aja. Dia pungut, kagak ngomong-ngomong, main makan aja dicaplok. Itu kan juga kerjaan yang juga kadang-kadang juga kita biasa juga begitu. Ya. Makanya kalau mau nyobain beli buah tuh, Bang nyobain ya, gitu ngomong. Jangan mencomot aja. Biar halal. Lah ini gara-gara satu butir korma kagak izin. Setelah selesai belanja, dia tuh mau bawa buat bekal dia. Karena dia mau pergi ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Berangkatlah beliau itu. Sampai di sana, itu dua malaikat ngobrol berdua. Hari ini, saat ini doanya Syekh Ibrahim bin Adham tidak ada yang diijabah oleh Allah. Padahal beliau itu terkenal mustajab doanya. Sehingga dikasih tahulah Syekh Ibrahim bin Adham bahwa doa-doanya di Masjidil Aqsa itu enggak ada yang diterima oleh Allah. Enggak ada yang diijabah. Kenapa kata beliau? Karena beliau memakan sesuatu yang bukan haknya. Kaget dia. Saya makan apa?
Saya nggak pernah ngambil hak orang, saya nggak pernah korupsi. Karena nggak sadar, cuman satu biji mana bisa sadar orang. Setelah dikasih tahu dia kaget luar biasa. Ternyata sebabnya itu adalah waktu dia beli korma di Madinah, dia makan korma yang jatuh itu tanpa seizin pedagangnya. Itu perjalanan dari Madinah ke Masjidil Aqsa itu 40 hari, Pak. Berarti selama 40 hari itu doanya nggak diterima. Akhirnya beliau balik. Pengen minta ridho sama tuh pedagang. Balik lagi buru-buru 40 hari lagi ke sono. Udah 80 hari itu. Sampai di sini dicari pedagang nggak ada. Ditanya-tanya semua pedagang di situ. Ternyata apa? Orangnya udah meninggal. Bingung dia. Masya Allah. Bagaimana saya minta ridhonya ini? Supaya korma yang saya makan ini halal. Cari. Ketemu anaknya. Dia buru-buru datengin tuh anaknya. Dia ceritain bahwa dia makan korma bapaknya waktu beli. Saya minta ridho. Kamu atas nama bapak kamu, saya minta ikhlasnya, minta ridhonya. Kata itu anak, saya sih ikhlas ridho, cuman sebutir. Tapi masalahnya saudara saya ada 9. Enggak tahu saya yang lain mah. Kalau saya jamin ridho. Kalau yang lain tanya aja masing-masing. 9 orang dicari. Hanya untuk minta ridho 1 butir kurma. Karena doanya tiba-tiba tidak diijabah oleh Allah gara-gara makan kurma itu. Itu beratnya. Ya. Orang yang sudah mustajab doanya aja bisa ketolak gara-gara makanan haram. Ya. Apalagi kita. Maka ini menjadi bahan introspeksi buat kita. Kalau selama ini ada doa-doa kita kok rasanya enggak pernah diijabah oleh Allah, minta ini, minta itu, enggak ada yang diijabah oleh Allah. Jangan putus asa, tapi introspeksi diri. Mana tahu ada yang pernah masuk ke dalam badan kita ini sesuatu yang haram. Dan kita belum minta ridhonya itu. Itu akan mengganjal doa kita. Sehingga hidup makin berat kalau udah begitu. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajab da'wah. Ya Rasulullah, berdoalah untukku kepada Allah supaya Allah jadikan doa-doaku mustajab. Ini Anas minta doain sama Nabi. Doain saya ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah biar saya ini dijadikan orang yang doanya mustajab. Gitu. Jarang tuh kan minta doa begitu ya. Datang ke kiai, mintain ya Allah, kiai doain saya gitu kan. Biar kalau saya berdoa ini doa saya dikabulkan oleh Allah. Minta begitu, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya Anas, atib kasbaka tujab da'watuka. Wahai Anas, perbaikilah usahamu, nanti doamu diijabah. Nah, bukan didoain sama Nabi, tapi dinasihatin. Udah cukup aja. Usaha yang halal, dagang jangan nipu, jangan bohongin orang, jangan ngambil hak orang. Perbaiki cara mendapatkan itu, ya. Nanti doamu diijabah. Artinya nih kaitannya erat betul nih. Berarti kalau usaha kita enggak halal, dipastikan doanya tidak diijabah. Syarat itu berarti. Syarat supaya doa-doa kita mustajab, maka usaha kita harus diperbaiki. Usaha itu kan berbagai macam cara. Bisa dagang, bisa kerja, ya kan? Ya kerja yang jujur.
Ya kan, jangan bohongin bos. Jangan korupsi, jangan ngambil yang bukan haknya. Itu kan memperbaiki, usahanya diperbaiki. Nanti otomatis doanya diijabah kata Nabi. Enggak usah minta didoain. Pokoknya jalan rezekinya benar, doanya mustajab. Fa innar rajul la yarfa'ul luqmata minal haram ila fihi. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang memasukkan sesuap atau sepotong makanan ke dalam mulutnya sesuatu yang haram. Fala yustajabu lahu da'watan arba'ina yauman. Maka tidak akan diijabah baginya doa-doanya itu selama 40 hari. Sekali aja, sepotong itu, sebutir korma tadi, Syekh Ibrahim bin Hadam. Sebutir korma dia masukkan ke mulutnya dan itu haram, hak orang, itu 40 hari. Kata Nabi tidak diterima doanya. Bagaimana banyak. Bansos, ya kan? Sekian miliar ya. Sebutir korma aja begitu. Ya, jadi berat, hidupnya jadi berat sendiri. Warawal Baihaqi bi isnadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam sanadnya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah membagikan kepada kalian rupa bentuk kalian. Ini ada akhlak, ini bisa berupa, bisa akhlak ya, perbuatan. Sesungguhnya Allah membagikan rupa kalian sebagaimana Allah membagikan rizki kepada kalian. Dijatain, ya, orang lahirnya tanggal sekian, ya kan? Bentuknya dia begini. Jadi ini kan kita nggak pernah pesen nih, bentuk kita nggak pernah pesen kan. Pokoknya udah Allah ciptain kita, kita terima aja. Ya, ada yang tinggi, ada yang kiang, kan? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, itu udah kita terima aja. Ya, sebagaimana juga Allah membagikan rizki kepada kalian, sudah ditentukan. Wa annallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah memberikan rizki di dunia ini baik kepada orang yang dia cintai maupun yang tidak. Jadi siapa aja rata. Mau hamba yang taat, mau ahli maksiat, rizki udah dikasih. Fasilitas itu. Rizkinya di dunia udah Allah tentukan. Kafir sekalipun dia pasti hidup. Hidupnya tuh udah penuh dengan rizki. Udara dia bebas, kan nggak dibeda-bedain. Ini kalian, ini orang yang nggak beriman nih, kasih udara dikit aja, jadi napasnya sesak, enggak. Silahkan dinikmatin. Allah bagikan itu sama rata, sesuai kebutuhannya masing-masing. Untuk urusan dunia, urusan rizki, kebutuhan hidup di dunia, fasilitas itu Allah kasih. Baik kepada hamba yang Allah cintai maupun yang tidak. Tapi wala yu'tid din illa man yuhib. Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Artinya memberikan agama itu menjadikan orang itu taat beragama. Jadi taat beragama itu adalah salah satu bentuk pemberian Allah kepada kita. Dan itu khusus Allah kasih kepada orang yang disayang. Ada orang bisa ibadah rajin, itu berarti dia disayang. Kita enteng nih. Sholat berjamaah enteng, baca Quran rasanya enteng, kagak ada berat-beratnya. Alhamdulillah.
itu berarti salah satu pertanda kita disayang Allah. Walaupun secara duniawinya mungkin susah hidupnya, tapi dia bisa ibadah itu aja, itu udah luar biasa, lebih tinggi nilainya ketimbang dia mendapatkan dunia. Orang dunia itu Allah aur kok, pada siapa aja Allah kasih. Tapi untuk iman itu hanya hamba yang disayang. Faman a'tahullahu dina faqad ahabbahu. Maka barang siapa yang diberikan agama, mantep hatinya beragama, taat dia, imannya bagus, ibadahnya bagus, faqad ahabbahu, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah. Itu tanda. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, kita pelihara ini ibadah, itu tanda kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tanda udah, alhamdulillah disayang. Sebab orang yang gak disayang gak akan dikasih begitu. Lah banyak orang yang begitu aja kan, ngedablek aja. Peringatan-peringatan udah dikasih, ya kan, penyakit udah kena, hidup makin tua, makin lemah, tapi berat aja sama ibadah. Kan ada kan? Enggak dapat dia kasih sayang Allah. Dibiarin aja. Nah kalau kita udah mendapatkan itu, kita udah bisa taat kepada Allah, itu tandanya Allah sayang. Wala yaksibu abdun malan haraman fayunfiqu minhu fayubariku lahu. Dan tidaklah seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram, berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, fayunfiqu minhu, kemudian dia infakkan, fayubarik lahu fihi, kemudian Allah berikan keberkahan kepadanya. Enggak mungkin. Enggak ada cerita ada orang mendapatkan hartanya dengan cara yang haram kemudian dia infakkan. Kan ada orang begitu tuh ya. Dia amalin tuh. Dia nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini. Tapi sumbernya dari haram. Dia mendapatkan itu dengan cara yang haram. Enggak mungkin akan melahirkan keberkahan. Allah tolak. Misalnya membersihkan diri, koruptor kan. Membersihkan diri. Wah. Hartanya sedekain, dibangun masjid, bangun ini, percuma. Enggak akan jadi keberkahan. Karena sumbernya haram. Wala yatasaddaqu minhu fayaqbalu minhu. Dan tidaklah dia bersedekah kemudian Allah terima, enggak. Dia bersedekah juga Allah enggak mau terima. Kadang ada orang yang sekedar untuk supaya kesohor doang gitu kan. Supaya kesohor. Wah, nyumbangnya paling gede gitu kan, apalagi disebut, tapi sumbernya haram. Enggak akan menjadi baik buat dia. Allah enggak terima. Wala yatrukuhu khalfa zahrihi illa kana zaduhu illa kana zadahu ilan nar. Dan tidaklah harta haram itu dia tinggalkan, diwariskan kepada keturunannya setelahnya, kecuali itu hanya akan menjadi bekal dia ke neraka. Udah serba salah udah. Ya. Kalau udah harta haram disedekain, kagak ada gunanya. Kita berbuat baik harusnya ada imbalan kebaikan yang kita terima dari Allah. Makin berkah, hilang. Maka tanda keberkahan itu bukan hanya bertambahnya harta yang harus kita pahami. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Al khair bisa bentuk harta, betul. Bertambahnya harta itu salah satu tanda berkahnya orang. Hidupnya makin cukup. Nah, gitu. Nah, tapi bukan satu-satunya.
Al khair juga kebaikan artinya. Bahkan ulama lebih cenderung itu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Makin banyak hartanya, makin taat kepada Allah, itu berkah. Makin enak hidupnya, makin banyak amalnya, itu berkah. Dia lebih ketuntun untuk ingat kematian, makin banyak dia terima harta, makin takut dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makin banyak dia terima, makin rajin dia sedekah, makin rajin dia sujud kepada Allah. Nah, itu berkah namanya. Jadi yang bertambah itu bukan hanya hartanya, tapi kebaikan-kebaikannya nambah. Amal solehnya makin banyak dengan sebab dia banyak harta. Innallaha la yamhus sayyi'a bisayyi'i. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejelekan dengan kejelekan. Dosanya mengambil harta haram tidak bisa dihapuskan dengan sedekah, nggak bisa. Ya. Jadi bersihin dulu itunya. Walakin yamhus sayyi' bil husni. Allah menghapuskan kejelekan itu dengan kebaikan. Ya. Nah, salah satu bentuknya itu adalah mengembalikan tadi yang menjadi hak orang kepada orangnya. Tidak kita ambil. Wah, kalau gitu nanti saya jatuh miskin. Ya nggak apa-apa. Tapi selamat. Dan di situ memang beratnya perjuangan. Ya. Kalau yang bukan hak kita, kemudian kita keluarkan, kita kembalikan kepada yang berhak. Emang berat. Apalagi harta itu akhirnya habis di tangan kita. Di situ beratnya. Tapi justru itulah jalan yang akan menyelamatkan kita. Ya. Ini beberapa keterangan tentang memakan makanan haram. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah cegah kita dari memakan makanan yang haram. Ya. Jadi walaupun sedikit tapi sangat berbahaya. Sebisa mungkin Nabi itu lebih memilih mengganjal perutnya dengan batu saat kelaparan ketimbang mencari sesuatu yang haram. Ya. Mendingan lapar dah daripada makan jatuhnya nggak halal. Nah, saking hati-hatinya seperti itu. Meskipun hukum Islam ada rukhsah-rukhsahnya. Ada pintu daruratnya yang bisa kita tempuh. Karena salah satu tujuan hukum Islam itu adalah hifzun nafs, menjaga nyawa kita. Menjaga supaya enggak mati, supaya enggak meninggal. Pada waktu tertentu, kondisi tertentu, makanan haram itu menjadi halal kalau sudah darurat. Gitu. Itu kan, jadi Islam itu tegas betul hukumnya. Tapi kalau kita dalam keadaan darurat, itu ada solusi. Itu enaknya kita di agama. Ya. Daging babi haram. Kita di tengah hutan, enggak ada lagi makanan yang bisa dimakan, ada yang cuma itu. Kalau kita kagak makan, kita mati. Dalam kondisi begitu, daging babi menjadi halal. Gitu. Ya. Jadi ini harus kita pahami, di satu sisi memang sangat tegas, tidak ada sama sekali kebolehan, toleransi terhadap sesuatu yang haram supaya kita menghindari. Tapi kalau udah kepepet, mau dikata apa dah? Daripada mati, pilihannya itu menjadi boleh sekedar untuk menyelamatkan hidup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang mau tanya? Cukup ya?
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita simak ini dari hadis-hadis maupun doa ulama akan memantapkan keimanan kita kepada Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.